Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel Info. Di channel ini akan membahas segala hal serta fakta menarik biar kamu tahu, tambah tahu dan makin tahu. Jika kamu suka, support kami dengan cara mengklik tombol subscribe. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem tata surya kita. Tata surya sendiri yaitu seluruh objek yang berada di luar angkasa seperti planet, bintang, satelit dan bongkahan batu meteorit. Dari seluruh objek itu, mereka membuat suatu sistem yang beraturan. Pertama-tama kita akan membahas matahari sebagai pusat di dalam tata surya kita. Matahari sendiri merupakan bintang berbentuk bola gas panas yang dapat menghasilkan cahaya di luar angkasa. Matahari sendiri memiliki gaya gravitasi yang sangat kuat sehingga membuat planet-planet lain mengorbit matahari. Adapun di permukaan matahari suhunya mencapai 5.500 derajat Celcius, dan di dalam intinya mencapai 15 juta derajat Celcius. Di bumi sendiri matahari merupakan sumber kehidupan. Contohnya seperti tumbuhan yang berfotosintesis, sebagai sumber dan cahaya alami serta masih banyak lainnya. Hal ini dengan catatan jika jarak planet dari matahari tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Saat sebuah planet memiliki jarak ideal dengan bintang induknya, maka akan dapat menyokong sebuah kehidupan. Jika terlalu dekat maka sebuah planet akan menerima energi panas yang berlebihan sehingga tidak dapat menyokong sebuah kehidupan. Selanjutnya planet Merkurius. Planet ini merupakan planet terkecil sekaligus yang terdekat dengan matahari. Apa kamu terbayang bagaimana ekstrimnya suhu di sana? Suhu pada saat menghadap matahari bisa mencapai 426 derajat Celcius, sedangkan di sisi sebaliknya bisa mencapai minus 173 derajat Celcius. Loh, kok bisa begitu? Hal ini karena, satu hari di Merkurius, sama dengan 59 hari di bumi. Sehingga pada sisi yang tidak menyentuh sinar matahari, membuat cuaca dingin yang sangat ekstrim. Kandungan pada planet Merkurius meliputi 70% logam dan 30% silikat. Selanjutnya ada planet Venus atau sering disebut dengan bintang kejora. Venus merupakan planet terdekat kedua di tata surya setelah Merkurius. Atmosfer planet Venus sangatlah beracun, karena mengandung karbon dioksida dan diselimuti awan tebal berwarna kuning yang mengandung asam sulfat. Walaupun Merkurius merupakan planet terdekat dari matahari, namun Venus merupakan planet terpanas di tata surya. Hal ini karena kandungan yang ada pada Venus memiliki efek rumah kaca yang berlebih, sehingga energi panas terperangkap di dalam planet Venus. Suhu di dalam planet Venus sendiri berkisar pada 465 derajat Celcius. Rotasi Venus berbalik dari planet-planet yang lainnya. Di Venus sendiri, matahari akan terbit di barat dan tenggelam di timur. Wah, gak kebayang ya jika fenomena ini terjadi di bumi. Ya, selanjutnya adalah planet kita tercinta yaitu Bumi. Bumi merupakan planet di urutan ketiga dari tata surya yang dapat menyokong sebuah kehidupan. Hal ini karena jarak di bumi tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari matahari. Sehingga energi yang diterima oleh bumi tergolong ke dalam kategori jarak ideal. Di permukaan bumi sendiri terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan. Di bumi sendiri memiliki kandungan sumber oksigen yang melimpah yang membuat kita masih bisa bernafas hingga saat ini. Planet selanjutnya adalah planet Mars. Planet ini sering dijuluki dengan planet merah. Hal ini karena, permukaan Mars ditutupi oleh partikel oksida besi. Oksida besi adalah senyawa yang memberikan warna merah pada karat. Planet ini tidak menyokong kehidupan karena tidak memiliki kandungan oksigen. Mars memiliki gunung tertinggi dari seluruh planet yang bernama Olympus Mons. Ketinggian dari gunung ini sekitar 21,9 km. Namun pada masa kini, para ilmuwan dan saintis sedang meneliti planet ini untuk membuat koloni di sana. Selanjutnya planet Jupiter. Jupiter merupakan planet kelima dari matahari kita. Dan sejauh ini, planet gas yang satu ini merupakan planet yang terbesar di tata surya, 2 kali lebih besar dari semua planet lain yang digabungkan. Jupiter juga memiliki beberapa cincin, tetapi tidak seperti cincin Saturnus yang terkenal. Cincin Jupiter sangat redup dan terbuat dari berbagai partikel-partikel debu. Jupiter memiliki inti padat dari komposisi yang tidak pasti, dikelilingi oleh lapisan hidrogen cair yang kaya akan helium, terbungkus dalam atmosfer yang utamanya terbuat dari molekul hidrogen.
Hal yang menarik pada Jupiter yaitu ada bintik merah besar yang terlihat lebih dari 300 tahun. Bintik merah ini merupakan badai abadi yang berkecepatan 360 km per jam. Kemudian kita beralih ke Saturnus. Planet yang satu ini merupakan yang paling unik. Meskipun bukan satu-satunya planet yang memiliki cincin, tapi cincin Saturnuslah yang paling cantik. Hal ini karena cincin ini terbentuk dari gumpalan es yang melayang dan mengorbit planet Saturnus dalam pita tipis yang tebalnya 1 mil. Saturnus merupakan raksasa gas yang sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Sedangkan dilihat komposisi kimianya, Saturnus tampaknya memiliki inti bagian dalam yang padat dari besi dan material berbatu, yang dikelilingi oleh inti bagian luar yang mungkin terdiri dari amonia, metana, dan air. Selanjutnya planet Uranus. Uranus bisa dikatakan sebagai planet ketujuh dari Matahari dengan diameter terbesar ketiga di anggota tata surya kita. Uranus merupakan planet yang sangat dingin dan berangin. Raksasa es ini dikelilingi oleh 13 cincin redup dan 27 satelit kecil saat berputar pada sudut hampir 90 derajat dari bidang orbitnya. Warna dari planet ini sendiri yaitu berwarna biru kehijauan, hasil dari metana di atmosfer yang sebagian besar hidrogen dan helium. Planet ini sering dijuluki raksasa es karena 80% atau lebih masanya terdiri dari campuran cairan air, metana, dan es amonia. Di Uranus sendiri suhunya bisa mencapai minus 224 derajat Celcius. Dan yang terakhir yaitu Neptunus. Planet ini merupakan planet yang gelap, dingin, dan sangat berangin. Planet ini adalah planet terakhir di tata surya kita. Jaraknya 30 kali lebih jauh dari Matahari, dibanding jarak bumi ke Matahari. Lapisan atmosfer Neptunus terbuat dari hidrogen, helium, dan metana. Metana sendiri merupakan kandungan yang memberi Neptunus warna biru yang sama dengan Uranus. Neptunus merupakan sebuah planet biru dan ia sering dijuluki raksasa es, karena ia memiliki campuran cairan air, amonia dan metana yang tebal di bawah atmosfernya. Di planet Neptunus sendiri memiliki suhu sekitar minus 218 derajat Celcius. Nah itulah penjelasan planet-planet yang ada di sistem tata surya kita. Kalau kamu, lebih suka tinggal di mana? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Setelah ini, sebaiknya kita bahas apa lagi ya? Saya Nando Yulistyo, sampai jumpa di next video.